Hai hai hai. Gue Robert Caniago berperan sebagai Rian di film Rego Nyomo. Hari ini gue membawain cerita horor dari kalian yang ceritanya sudah terpilih melalui email. Dengarin ya ceritanya sampai habis. Cuma di podcast Hits. Podcastnya Hitmaker Studio. Cerita horor kali ini dialami oleh Chico Gadangga sewaktu tinggal di Gali. Yang mana pada saat itu kondisi orang tuanya sudah bercerai. Ia pun memutuskan untuk ikut tinggal dengan ibunya. Karena ayahnya sudah menikah lagi, Chico dan ibunya pindah ke rumah neneknya yang berada di kampung, lebih tepatnya di perdesaan. Beberapa tahun kemudian, setelah mereka pisah, awalnya terasa baik-baik saja. Tetapi pada malam Jumat saat Chico sudah mengaji, tiba-tiba boneka perempuan yang ada di lemari kaca di rumah neneknya itu menoleh ke Chico. Saya pun langsung berlari ke kamar ibu. Saya meskipun sedikit ketakutan, ya ini menjadi pengalaman horor pertama Chico. Pengalaman horor berikutnya terjadi saat Chico duduk di bangku kelas 1 SMA. Di mana akhirnya ibunya pun menikah lagi dengan mereka pun tinggal di rumah yang sudah dibelikan oleh ayah sambungnya. Rumahnya sederhana. Tidak terlalu luas, tapi cukup untuk ditinggalin oleh beberapa orang. Baru beberapa hari tinggal di rumah itu, Chico sudah mengalami gangguan. Seperti ada rambut yang terbang dari kolong kasurnya. Kemudian, di atas kasurnya juga pernah ada sosok anak kecil. Pernah suatu waktu, tetangganya bilang kalau di depan kamarnya, tepat di dekat kaca, ada sosok pocong. Akhirnya ia pun memutuskan untuk pindah ke sebuah kosan yang berada di daerah Garut dan gak jauh dari rumah ibu dan ayah sambungnya. Saya berharap setelah ngekos hidupnya juga lebih tenang dan gak ada pikiran untuk melihat makhluk gaib. Beberapa hari kemudian, tepatnya sekitar jam 9 malam, Chico melihat bayangan putih yang lewat begitu cepat. Seperti angin, tapi bukan angin dari kamarnya yang gelap. Pada saat itu, posisi dia sedang berada di ruang tamu. Tidak berpikir kemana-mana, karena waktu itu yang ngekos hanya ada beberapa orang saja. Chico pun kembali melanjutkan menonton HP, sampai bosan lalu kembali ke kamarnya. Ketika waktu menunjukkan jam 10:30 malam, Chico pun bersiap untuk tidur. Saat tidur terlelap, tiba-tiba ia mendengar ada suara ketukan dari kaca jendela yang ada di kamar. Chico pun terbangun karena ketukannya yang terlalu keras mengganggu Chico. Saking penasarannya, ia pun memastikannya dengan melihat ke arah jendela untuk mengetahui siapa yang mengetuk jendela. Tapi ternyata di sana tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba dari arah belakang ada yang menepuk pundaknya. Karena ia ingat betul kalau di kosan tidak ada siapa-siapa. Lalu tubuhnya menjadi agak kaku. Tidak bisa digerakin. Dan hanya bisa terdiam saat melihat ke kaca besar yang ada di kamarnya. Ternyata itu sebuah tangan tanpa organ tubuh. Hanya tangan yang belum berdarah. Kukunya panjang, berkarat dan bau besi yang menyengat. Sontak Chico pun langsung berbalik belakang untuk beranikan diri. Tapi itu pilihan yang salah. Karena setelah berbalik badan, tangannya tidak ada lagi di sana. Kini yang ada hantu kepala buntung yang sangat seram. Di mana matanya melotot ke arahnya Chico dengan muka yang bercucuran darah hingga berserakan di lantai kamar. Chico pun berteriak sekencang-kencangnya karena benar-benar gak bisa ngapa-ngapain. Dan sampai akhirnya ya pingsan. Setelah sadarkan diri, ternyata sudah ada ibu dan ayahnya yang sedang mengobrol dengan ibu kos dan juga seorang seperti ustadz. Mereka datang ke kosan karena dihubungin oleh ibu kos supaya melihat dan menjenguk Chico dengan kondisi yang sangat lemas, keringat dingin dan demam setelah kejadian itu. Dan akhirnya ia pun menceritakan semua kejadiannya itu kepada Pak Ustadz yang dibawa oleh orang tuanya.
Setelah mendengar cerita itu, Pak Ustadz menyimpulkan bahwa si Ciko ini mempunyai sebuah kelebihan, yaitu bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa melihat, makhluk gaib. Si Pak Ustadz ini mengobati Ciko dan menjelaskan ke ibunya Ciko, "Ibu, ini anaknya punya indigo. Lebih baik kita tutup saja. Kasihan sama anaknya. Kalau tidak kuat mental, Ciko bisa gila." Tanpa pikir panjang, Ciko yang mendengar, ia langsung setuju hal itu. Tak lama, kemudian Ciko hanya berselimutkan kain putih. Kemudian dimandikan dengan air. Sesudah dimandikan, Ciko masih mendengar suara tertawa yang tidak lain berasal dari hantu kepala buntung itu. Menurut Pak Ustadz, hantu kepala buntung itu merupakan sosok perempuan yang ingin bertemu dengan Ciko. Dan akhirnya ia pun memutuskan kembali ke rumah ayah sambungnya. Dan selama di sana, Ciko tidak pernah mengalami gangguan aneh lainnya dari makhluk gaib. Nah, gengs, wah seru sekali ya. Menyeramkan. Ini aja pas gue bacanya gue ngeri banget lagi. Dah malas cerita lagi, serem. Ya itu dia cerita horor dari yang udah gue bawain dari cikogadangga@icloud.com. Cerita horor kali ini menjadi episode penutup dari podcast bersama Kes Rego Nyowo. Jangan lupa untuk saksikan Rego Nyowo di bioskop mulai tanggal 31 Juli 2025.